Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 5 dan 8. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu, adalah sebuah peribahasa yang menggambarkan benar pikiran dan perasaan seseorang tidak mudah untuk ditebak. Menaruh hidup bersama seharusnya hidup dalam pikiran dan perasaan yang tertuju kepada Kristus. Hari ini senang, mungkin besok bisa sedih, dan sebaliknya. Seorang yang bisa terlihat di mata kita senang, bisa jadi sebenarnya dia sedang menyembunyikan kesedihan. Ia melakukannya supaya kita tidak tahu bahwa ia sedang sedih. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipi sedang diperhadapkan dengan sebuah kondisi di mana perhatian penulis Filipi tertuju kepada bagaimana Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Paulus mengerti bahwa pikiran dan perasaan Yesus senantiasa terarah pada mewujudkan karya keselamatan Sang Bapa apapun resiko yang dihadapi. Jadi ketika semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita diingatkan ada karakter Kristus yang memberikan diri kita dan sebuah karakter yang sedang kita hidupi yang mengarahkan kita kepada sebuah pekerjaan untuk tidak menjadi selfish, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, namun mempertanyakan diri kita dalam wujud apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Boleh saya katakan, undangan kita adalah undangan berjalan dalam kerendahan hati untuk mengarahkan harapan kita. Ada Kristus yang sedang kita saksikan. Kita tidak melupakan ada sebuah gejolak emosi ketika kita sedang menghadapi sebuah pergumulan. Karena itu boleh menjadi pengorbanan bagi kita untuk memposisikan diri pada posisi yang mungkin tidak nyaman, tapi bersikap untuk merendahkan diri, merendahkan keegoisan kita. Mungkin dalam pemahaman sederhananya, Paulus menasihati para pengikutnya untuk berpikir seperti Kristus. Kebanyakan orang yang menggambarkan diri pada Kristus adalah gambaran pelayan yang rendah hati, lemah lembut, baik hati. Tapi yang tidak bisa dilupakan adalah hal ini mungkin berlawanan dengan dunia, berlawanan dengan ekspektasi kita. Namun Paulus sekali lagi memberikan kita sebuah jawaban. Ada natur Allah
di dalam orang percaya. Yesus yang adalah anak Allah membuat dirinya bukan siapa-siapa. Apalagi kita yang adalah orang berdosa seharusnya belajar dari Kristus yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk mencari keagungan namanya. Biarlah kita mengambil rupa seorang hamba dan hidup di dalam keteraturan dan ketenangan, kesejukan, dan menemukan sebuah pola pikir yang sama di mana Kristus mengajarkan kita bukan hal nyaman atau tidak, tapi bagaimana itu memerdekakan kita dan mendapati ada rancangan Tuhan yang terjadi dalam setiap orang percaya. Ada rancangan Tuhan untuk setiap orang yang memikul salibnya dengan cara tetap mengandalkan Tuhan dan bersyukur untuk sebuah proses yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Belajarlah bersyukur dan tetaplah setia sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diajak untuk berpikir dan perasaan yang sama. Bukan terhadap kami tapi terhadap Kristus. Bukan hal yang mudah bagi kami. Yang artinya mengajak kami untuk hidup bersama di dalam Kristus yang memenangkan perseteruan itu. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai. Amin.